pemirsa, kami juga masih bergabung dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus perintangan penyidikan ini. Pak Arianto. Pak Arianto? Ya. Pak Arianto, tadi sebelum ke pertanyaan saya mengenai pengaruh Verdi Sambo yang begitu kuat, nah, saya ingin membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sosok beberapa petugas kepolisian di sini. Dalam hal ini khususnya adalah Hendra Kurniawan yang pada saat itu memiliki pangkat Jenderal 1, Brigadir Jenderal. Bukankah seharusnya Hendra ini bisa membedakan mana perintah yang benar atau yang salah dan setidaknya memberikan masukan begitu terhadap atasannya tersebut? Mengingat tanggal 12 Juli sudah ada keterangan berbeda dari bukti yang mereka temukan di samping dengan keterangan yang diberikan oleh Verdi Sambo. Ya, kalau menurut pandangan saya ya, seorang Hendra itu bintang 1 dan kan satu step di bawah Pak Sambo itu. Itu begitu hari pertama kali dia diberikan cerita oleh Pak Sambo, mungkin dia masih percaya memang itu yang dipahami. Tapi begitu ada temuan bahwa itu ternyata Sambo masih hidup, dia harusnya udah patut menduga bahwa itu ternyata yang kemarin itu udah keliru gitu. Apa yang disampaikan Pak Sambo itu jelas itu bohong gitu. Saat itu dia udah tahu gitu. Nah, kemudian kan dia masih disuruh untuk ngatur itu, ambil tuh CCTV-nya, kemudian yakinkan itu bawahnya supaya bisa dihapus betul itu, amankan dan sebagainya. Itu perintah-perintah itu mestinya untuk selevel Pak Hendra itu dia udah tahu bahwa itu perintah yang tidak benar. Makanya dalam hal ini kalau saya lihat ya, bahwa yang beralasan-alasan atas perintah atasan itu kalau untuk yang 3 orang yang di bawah seperti Baikuni dan sebagainya itu mungkin masih perlu dipertimbangkan itu, bahwa memang dia melakukan niatnya itu bukan niatnya sesuai untuk menuruti menghilangkan jejak obstruksi. Tapi kalau untuk Hendra sendiri, saya pikir walaupun dia berdalih itu atas perintah atasan, tapi dia mestinya patut menduga bahwa perintah itu tidak benar dan perintah itu adalah dalam rangka untuk mengkabulkan ya penyidikan itu. Kalau hitungan saya begitu. Kalau begitu apa yang membuat, kalau menurut Anda mungkin Pak Arianto, apa yang membuat saat itu Brigjen Hendra ya tetap mengikuti perintah Verdi Sambo? Apakah memang ada keseganan ketika dimintai bantuan atau ada ketakutan terhadap karir yang terancam ke depannya atau bagaimana? Tidak, saya pikir gini, kan waktu kejadian itu kan gini ya, Sambo berbuat gini, kemudian dia bikin skenario, kan gitu kan, skenario-nya dengan melibatkan teman-temannya atau bawahnya untuk menghilangkan jejak. Nah pada saat itu ya, sehingga Hendra sekarang kan disuruh mengantarkan jenazah itu ke sana gitu. Menurut perhitungan saya, perkiraan saya, Hendra pada saat itu mengira bahwa skenario yang dibahas yang dikarang oleh Pak Sambo itu akan berhasil, sehingga dia ya ngikuti itu. Tapi kan kemudian kan memang saat itu ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari itu skenario dari Sambo itu masih kuat itu, dan penyidikan ke arah itu bukan penyidikan ya. Rekayasa yang dilakukan oleh grupnya Sambo atau orang yang di bawah perintah Sambo itu masih kuat untuk mengarahkan kepada skenario tembak-menembak itu. Nah barulah kurang lebih seminggu kemudian kan itu dipatahkan gitu. Sehingga waktu itu sampai Pak Kapolri sendiri kan waktu itu agak lambat ya menetapkan itu sebagai tersangka Baradae itu. Itu karena dulu itu masih kuat pengaruhnya Sambo kepada bawahnya itu untuk memaksakan kendaknya itu dengan mematuhi apa yang diperintahkan untuk menuju skenario itu. Dan saat itu ya, antara anggota yang disuruh itu sebagian ada yang sudah tahu seperti kayak Hendra ini, tapi ada juga yang tahu dikit-dikit atau yang tidak tahu sama sekali. Disitulah di sini menurut saya memang ini penting untuk didalami ya, supaya begini loh. Ini kasus kan kejadian kayak gitu. Tapi jangan kemudian dipukul rata semua itu jahat kayak gitu dan dihukum seperti Sambo semua. Itu nggak fair menurut saya. Harusnya yang semua itu yang dihukum sesuai dengan porsi dia kepada kejahatan yang dituduhkan. Kalau dia dituduhkan merusak TKP ataupun merusak alat elektronik itu dengan tujuan untuk ikut membantu Sambo menghilangkan jejak, oke lah silakan dia ikut membantu. Tapi kalau yang seperti yang 3 itu yang tidak tahu sama sekali bahwa dia itu merusak untuk apa, sehingga dia tidak ada niat untuk menghalangi penyidikan dengan merusak barang itu, saya kira itu nggak fair kalau dijatuhkan sama dengan kualitasnya dengan Hendra itu.
Baik, Jadi gitu. itu tadi Jadi kalau itu ya. dari Hendra Kurniawan. Kalau begitu saya ingin tahu, selain Hendra, mungkin siapa lagi menurut Anda yang sebenarnya sudah tahu tapi tetap menjalankan skenario dari Verdi Sambo? Bagaimana misalnya dengan Agus Nurpatria? Ya itu Agus kan kolonel ya, yang di bawahnya Pak Hendra itu ya, yang sampai mematahkan segala itu, merusakkan CCTV dan sebagainya itu. Itu kan jelas dia dia tahu bahwa rekaman itu, komputer itu kan berisi rekaman yang membuktikan kejadian yang sebenarnya, kan gitu kan. Kemudian diperintahkan untuk dihapus dan dia nyuruh pada yang 3 orang itu yang di bawahnya itu dan dihapus. Kemudian itu kan sudah dihancurkan, dia yakinkan bahwa itu hancur betul. Berarti dia memang ikut membantu menghilangkan barang bukti gitu. Dan dia sudah patut mengetahui bahwa barang bukti itu adalah penting untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya gitu. Disitulah menurut saya itu yang perlu, yang sangat besar prosentasenya kesalahannya itu ya 2 itu kalau saya sementara ini. Kalau yang 3 itu lebih rendah. Oke, kalau Irfan Widianto mungkin Pak Arianto bagaimana perannya di sini kalau menurut Anda? Apakah juga memang bisa disalahkan karena tetap mengikuti perintah Sambo yang sebenarnya sudah diketahui itu ada kecurigaan atau misalnya ada skenario yang disusun begitu? Ya, saya kira ya dia kalau memang itu dia tuh gini loh. Intinya ya hakim harus menggali ya Pak. Perbuatan yang dilakukan oleh orang itu, apakah dia mengandung satu kehendak ya, kehendak betul bahwa dia akan merusak atau menghilangkan jejak barang bukti, gitu ya, dan perbuatannya. Kalau perbuatan dia kan cuma sebagian daripada itu merusak barang bukti ya, tetapi kehendaknya itu dia yang penting. Apakah kehendaknya itu dia betul-betul, ini memang tujuan tuh untuk menghilangkan kejahatannya Pak Sambo atau tidak, gitu. Nah, disitulah letak berat ringannya dia keterlibatannya di dalam kasus obsesiis ini. Kalau dia melakukan pekerjaan itu karena terpaksa ya dalam tanda petik ya, saya bilang gini ya, terpaksa itu seperti pasal 48 tadi oleh Pak Jamin disampaikan itu tadi, itu kan dia bilang kan nggak bisa gitu ya. Kalau menurut saya itu masih harus dibuktikan oleh hakim, karena terpaksa dalam hal itu harus digali betul situasi kejiwaan orang yang melaksanakan itu. Kalau si Baikuni dan sebagainya itu orang sipil, itu barangkali ya dia bisa aja menolak. Enggak, ini nggak mau. Waktu itu saya dipecat aja kan. Tapi ini karena seorang polisi ya, itu yang mempunyai hubungan demikian hierarki itu, sehingga dia waktu itu dalam tempo yang singkat dia pasti nggak berani menolak mentah-mentah kan gitu, nggak sempat untuk bilang gitu. Ini menentukan seberapa besar keterlibatan dia. Menurut saya itu bisa mengurangi besarnya hukuman yang dituduhkan pada dia. Tapi kalau untuk membebaskan kelihatannya ya sulit. Karena kan dia kan toh perbuatannya itu nyata gitu kan. Hanya faktor kehendaknya itulah yang belum begitu nyata. Apakah pasti dia ikut itu, apa hanya karena keterpaksaan itu, karena powernya Sambo itu. Jadi kami catat yang jelas pertanggungjawaban Hendra harusnya lebih besar daripada anak buah yang di bawahnya ya. Kalau tadi Pak Arianto katakan paling besar. Oke. Iya. Kalau begitu Pak Arianto, menurut Anda saat ini apakah memang Verdi Sambo ini masih memiliki power dan juga pengaruhnya meskipun sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian? Kalau hitungan saya ya, seorang polisi seperti contoh Pak Verdi Sambo itu dulu sangat powerful karena secara formal dia punya jabatan sebagai polisinya polisi, dewanya dewa di polisi ya. Yang kedua dia kasat kasus yang dia bisa menangani semua kasus-kasus yang besar-besar yang mestinya ditangani Polda, dia bisa ambil alih sehingga dia bisa memengaruhi orang untuk mempercepat karir dan sebagainya. Lah menurut dia ya kan powerful sekali waktu dia menjabat. Ya? Bahkan sampai habis kejadian itu pun ya, begitu kejadian hari pertama tanggal 8 sampai tanggal 11 diumumkan sampai seminggu berikutnya itu dia masih powerful. Sampai tim khusus yang waktu itu ditugasi oleh Kapolri untuk meriksa Sambo itu merasa kesulitan walaupun Sambo waktu itu kan dinyatakan sudah nonaktif kan itu ya, istilahnya saya lupa ya. Tapi dia tidak pengaruhnya dikurung. Masih ada tidak Pak sampai sekarang intinya? Sekarang saya kira sudah nggak ada menurut. Cuman pengaruh-pengaruh dari teman-temannya dia itu mungkin ya yang membantu dia itu ya itu
pengaruh itu masih ada gitu. Kalau Baik, itu sambonya ingin sendiri kami saya kira konfirmasi, kecil. Pak, karena memang kami mengharapkan nantinya fakta-fakta dan juga hukuman setimpal terhadap para pelaku seperti yang tadi sudah Anda utarakan. Terima kasih Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, sudah berbagi informasi di Breaking News Metro TV kali ini.